Halo guys, balik gue Mike dari Certitek ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Armageddon, yaitu Armageddon Nook 11. Ini adalah headset yang menurut gue adalah updatean dari yang sebelum-sebelumnya yang gue bahas. Dan ini menjadi yang paling bagus sih menurut gue ya. Dan langsung aja kita bahas apa aja kelengkapannya. Selanjutnya untuk kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya, di sini hanya ada sebuah kertas manual guide, dan untuk kartu garansinya ini nggak ada ya. Tapi ya kayaknya kalian bisa klaim garansi dengan menunjukkan pembelian kalian aja sih. Menurut gua gitu aja sih. Setelah kalian sudah lihat apa aja kelengkapannya, kita bahas dulu dari desainnya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, dari desainnya kalian bisa lihat ini ada headbandnya, ada dua. Satu bagian lapisan besi dan satunya ada bagian lapisan kulit yang dilapisi busa. Dan di sini gue pengen bahas adalah untuk clampingnya dari atas itu menurut gue nggak terlalu neken, tapi cukup neken sih. Tapi so far buat dipakai lama-lama itu masih nyaman aja. Bahan kulitnya juga enak, nggak yang kulit kasar, jadi dia halus banget. Dan juga untuk ear cupnya ini bahannya kulit. Jadi untuk bahan kulitnya di sini menurut gue sih cukup lembut dan bentuknya bulat, sehingga suara yang masuk ini masih ada sedikit masuk ke sela-sela di bagian bawah karena bentuk bulat, jadi nggak nutup semuanya. Dan overall untuk noise cancellation-nya udah cukup oke. Walaupun masih ada bolong sedikit di bagian bawah telinga, tapi ya gak bikin yang sampai bocor banget untuk suara dari luar masuk ke dalam. Dan kalau di fullin juga suaranya udah nutup banget. Selanjutnya kita lihat dari desain di sebelah kiri dan kanan dari headsetnya di sini, kalian bisa lihat itu ada logo RGB-nya. Dan untuk RGB yang kalian lihat di kiri dan kanannya ini bisa diatur hanya lewat dari audio control-nya di sini. Dan ngomongin audio control, langsung kita bahas apa yang bisa diatur dari audio control-nya. Audio control-nya di sini bisa atur volume up and down dengan mode tombol dan juga equalizer untuk memperkeras semua detail suaranya dari bass, treble, detail-detail kecil juga keangkat jadi bisa lebih terdengar. Dan juga mute mic dan tombol terakhir yaitu RGB-nya. RGB-nya ini ada beberapa mode, tapi gue kurang tertarik bahas mode RGB. Kita langsung bahas ke hasil mic-nya. Nah, mic-nya ini kalian bisa dengar hasil suaranya seperti ini. Menurut gue seperti biasa, ini mic dari Armageddon memang bagus-bagus aja sih dari headsetnya. Gue agak ada ragu dengan hasil mic mereka, memang ya terdengar jelas dan noise reductionnya juga cukup oke. Ini kalau kalian, ini gue hening ya. Nah, kalau kalian masih ada dengar suara noise dari headset dari AC gue, karena AC gue bunyi nih sekarang. Nah, kalau kalian denger berarti ya masuk, kalau gak denger berarti ya nggak masuk. Ini gue gak akan edit. Ini memang akan jadi hasilnya yang kalau kalian ngomong di in-game bakal gini hasil suaranya. So far menurut gue sih bagus aja ya. Dan ini jaraknya juga gak perlu jauh-jauh sih ya. Ini jarak yang cukup jauh aja gue ngomong kayak gini. Mungkin segitu aja untuk hasil suara dari mic headset ini. So far menurut gue sih cukup bagus hasilnya nih ya. Dan setelah kalian sudah dengar hasil suara mic-nya, menurut kalian gimana? Menurut gue sih hasil mic-nya cukup oke, enak didengar seperti headset Armageddon pada umumnya yang biasa mereka bikin. Hasil suaranya itu enak didengar dan juga ya udah oke lah buat ngobrol di in-game gitu. Nggak kegedean, nggak terlalu sensitif juga, ya udah cukup pas lah menurut gua. Dan untuk mic ini dia elastis ya, jadi kalian bisa matahin ke kiri atau ke kanan ya kan. Dan juga kita langsung aja bahas hasil suara dari headsetnya ini. Hasil suara dari headsetnya ini menurut gua udah cukup oke dan paling oke ketimbang yang gua pernah bahas di Armageddon nih. Karena hasil suaranya di sini semuanya pas, nggak ada yang lebay, nggak ada yang ditinggikan kayak yang sebelumnya gue pernah bahas tuh ya kan, bassnya lebih kenceng ya kan. Dan di sini semuanya cukup oke, walaupun gue nyalain equalizernya juga ya nggak mengganggu banget, nggak bikin suaranya lebih kacau. Jadi menurut gue hasil suaranya ini yang paling the best ya, bisa kasih kata ini yang paling the best yang pernah gue bahas. Pokoknya hasil suaranya ini yang paling mantap pokoknya. Karena ya kan bisa, gue berani jamin kalian kalau dengerin ini dan dua kasih headset Armageddon lainnya ya kan, menurut gue ini yang paling oke untuk hasil suaranya. Dari detail suaranya itu semua keluar ya kan. Kalau nonton film nyalain equalizer ini jadi cakep banget. Detail-detail suara angin yang harusnya di earphone pada umumnya nggak denger, di sini bisa kedenger gitu. Dan juga equalizer ini kalau kalian nyalain game, biasanya gue suka bilang tuh, gue mending gak nyalain equalizer di game. Tapi kalau di sini gue bilang oke, gue nyalain equalizer di game apapun itu. Tapi gak bakal gue nyalain juga tetap. Tapi so far kalau dinyalain equalizer itu nggak ganggu gitu, nggak dibikin suaranya terlalu berlebihan kayak bassnya terlalu berlebih gitu, nggak dibikin seperti itu. Jadi di sini gue nyalain equalizer mau gue kepencet kayak ini gue nggak masalah soalnya. Selanjutnya kita bahas kabelnya deh. Kabelnya di sini ini Kevlar Tech katanya nih. Dan apa sih Kevlar Tech? Menurut gue ya, ini secara gue pribadi ya, kabelnya ini lebih tebal ketimbang kabel pada umumnya, walaupun bahannya
nilon karet gini, tapi ya jauh lebih tebal ketimbang yang lainnya ya kan. Dan untuk drivernya di sini kalian bisa atur sama seperti yang sebelumnya gue pernah bahas gitu, bisa atur equalizer, bisa ngatur detail-detail suara yang pengen kalian aturin. Tapi gue sih nggak mau ngatur-ngatur itu, takut ngerusak hasil suara yang udah diberikan, yang udah dibawain bagus gitu menurut gue. Jadi gue nggak mau ngerusak lagi gitu. Mungkin kalau kalian yang paham, mungkin kalian bisa atur-atur. Tapi kalau kayak kita yang nggak paham, ya udahlah biarin aja gitu. Dan outputnya ini USB, dan saja untuk garansinya ini itu setahun. Dan juga di audio controlnya ini cukup besar sih menurut gue. Ini yang gue sayangin banget. Ini minusnya ya. Ini terlalu besar. Ya mungkin bisa ditaruh di dalam headsetnya. Mungkin untuk tahun depan bikin headset baru ya kan. Audio controlnya semuanya dikontrol lewat dari yang bagian ear cup-nya ya kan. Mungkin bisa gitu improve-nya, ataupun ya itu tombolnya balikin ke ini yang di scroll itu. So far gue merasa ya udah sih, itu doang sih yang gue keluh kesahnya. Gue nggak ada keluh kesah lain selain audio control yang cukup besar dan membuat ya kayak ganjel aja gitu ya kan. Dan ini beberapa hal yang mungkin banyak ditanyain. Panjang kabelnya ini 2,2 meter. Dan untuk harganya di sini, harganya memang jauh lebih mahal ketimbang yang pendahulunya yang gue pernah bahas ya, ini yaitu 409.000. Tapi kalian beli 409.000 ini udah dapet yang namanya tumbler ya, tumbler S seharga 99.000. Jadi ya udah worth it lah. Jadinya ya headset ini paling 300-an ya. Jadi menurut gue sih so far masih masuk akal dengan hasil suara yang jauh lebih oke, yang udah cukup jernih, clear, dan juga detail-detail kecilnya diangkat semua. Jadi enak buat main game, denger nonton, denger lagu, semuanya sih menurut gue udah nyaman banget. Ya bisa lah buat jadi daily driver gue kali ini headset. Dan oh ya, ini pengetesan semua hasil suaranya ini dites di komputer, gue nggak ngetes di HP. Jadi kalau kalian yang player handphone pengen cobain OTG-nya, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu nih. Ya karena ya mungkin aja bisa beda hasil suara dari HP ataupun ke komputer, jadi gue nggak tahu. Tapi ini berdasarkan tesan di laptop gue hasil suaranya. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat. Gue Mike, cabut diri. Bye bye.